mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Ada yang mengatakan bahwa yang tidak percaya Habib itu merupakan komunis, saudara. Saya nggak percaya. Toh Habibnya sendiri ada yang komunis. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Berarti bohong dong. Kalau kita bilang bohong, seorang ustadz nggak mungkin bohong. Seorang ustadz nggak mungkin berdusta. Terus apa coba? Temanya apa nih? Kalau nggak percaya Habib sama dengan komunis, kata UAS, Ustadz Abdus Somad. Ustadz, udahlah, jangan membuat umat ini bingung, jangan membuat umat ini terbodohi gitu. Umat itu mendapatkan pencerahan dari antum biar cerdas. Jadi misalnya begini, Al-Ustadz, ada Habib mengatakan bahwa Sayyid itu merupakan zuriyah Nabi dari kalangan Syiah. Gelarnya Sayyid. Yang ngomong Habib, Al-Habib Umar, Al-Habib Asli Umar Asghaf, Lampung. Kata beliau, qala Habib Umar Asghaf, bahwasanya Sayyid itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi Syiah. Kemudian Syekh itu merupakan gelar untuk keturunan Nabi yang dari Wahabi. Nah, kalau dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, zuriyah Nabi gelarnya apa? Habib katanya. Saya nggak percaya itu. Apakah saya ini seorang komunis? Taruhlah saya ateis yang katanya nggak percaya dengan Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, itu ateis. Komunis juga begitu. Kalau misalnya saya nggak percaya Habib sama dengan nggak percaya Tuhan, kan nggak mungkin. Habib kan bukan Tuhan, Nabi aja bukan, wong cucu aja belum jelas. Kalau misalnya ada Habib yang ngomong di Tarim itu semua orang Tarim itu adalah wali. Nah, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, nggak semudah itu mendapatkan kedudukan sebagai waliullah, saudara. Kemudian di Tarim itu jalanannya tidak diaspal, karena di Tarim itu untuk menghormati jejak telapak kaki para wali. Saya nggak percaya, karena memang benar kenyataannya di Tarim itu diaspal, saudara. Saya nggak percaya. Misalnya Habib Abdus Somad mengatakan bahwa di Tarim itu tidak diaspal. Di Tarim Azal Maut tidak diaspal dikarenakan bekas telapak kaki para wali agar jangan tertutup. Sementara kenyataannya di Tarim kenyataannya itu diaspal jalannya. Jadi kalaupun ada 100.000 ulama yang mengatakan di Tarim itu tidak diaspal, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena kenyataan yang saya lihat dari postingan-postingan teman-teman yang ada di kota Tarim, ternyata Tarim itu jalanannya diaspal. Di situ saya tidak percaya, walaupun yang ngomongnya ulama. Kenapa? Omongannya bertentangan dengan kebenaran, dengan kenyataan, dengan fakta. Dari mana dia tahu? Dia tahunya dari kitab. Masalah dia mengimani kitab yang mengatakan seperti itu, sementara apa yang ditulis di dalam kitab itu tidak sesuai dari kenyataan, saya tidak ikut kitabnya. Gitu, saudara. Kitab itu bukan Al-Quran. Kitab-kitab karangan manusia itu bukan Al-Quran. Bukan juga hadis. Kalau kami di Aceh ini, yang ditanamkan ke dalam hati kami bahwa yang tidak bisa diubah, ditambah, dikurang, itu Al-Quran dan juga hadis.
Kalau udah ditambah udah palsu, dikurang juga palsu. Jadi begitu, saudara. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang tidak percaya Habib itu merupakan komunis, saudara. Saya nggak percaya. Nah, toh Habibnya sendiri ada yang komunis. Sejarah Yaman Selatan, satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Yaman Selatan atau Republik Demokratik Rakyat Yaman yang merdeka dari penjajahan Inggris pada 30 November 1967 merupakan satu-satunya negara berhaluan komunis di kawasan Timur Tengah dan dunia Arab dengan dukungan penuh dari Uni Soviet. Kejayaan negara komunis ini berakhir pada 22 Mei 1990 ketika akhirnya Yaman Selatan bersatu dengan Yaman Utara membentuk Republik Yaman setelah mengalami berbagai konflik perbatasan dan penemuan cadangan minyak. Hal ini mendorong kedua negara tersebut untuk melakukan unifikasi demi kemakmuran bersama. Tokoh-tokoh Ba'alwi dalam Partai Komunis Yaman. Pertama, Abdurrahman As-Seghaf. Abdurrahman As-Seghaf adalah salah satu tokoh intelektual komunis yang berpengaruh dalam Partai Sosialis Yaman atau YSP di Yaman Selatan. Ia dikenal sebagai pemikir ideologis yang membantu membentuk doktrin sosialis partai, mendorong revolusi melawan kolonialisme dan feodalisme. Sebagai seorang teoritikus, Abdurrahman As-Seghaf berperan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pendidikan berbasis sosialis. Meski tidak selalu berada di garis depan kekuasaan, pemikirannya banyak memengaruhi kebijakan partai selama era pemerintahan Marxis-Leninis di Yaman Selatan. Kedua, Haidar Abu Bakar Al-Atas. Haidar Abu Bakar Al-Atas adalah salah satu tokoh utama dalam Partai Sosialis Yaman yang memimpin Yaman Selatan dengan paham Marxis-Leninis. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1985 sampai dengan 1986 dan kemudian menjadi presiden pada tahun 1986 sampai 1990, memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan sosialis dan menjaga stabilitas politik di tengah perpecahan internal partai. Sebagai politisi pragmatis, Haidar Al-Atas berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Uni Soviet sekaligus membuka dialog dengan Yaman Utara. Kepemimpinannya berakhir setelah reunifikasi Yaman pada 1990, di mana ia sempat menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan bersatu sebelum akhirnya tersingkir dari kekuasaan. Meski tidak seideologis tokoh lain, ia diingat sebagai figur yang membawa Yaman Selatan melalui masa transisi penuh gejolak. Abdurrahman As-Seghaf dan Haidar Abu Bakar Al-Atas adalah tokoh penting dalam Partai Komunis Yaman Selatan, di mana As-Seghaf dikenal sebagai pemikir ideologis yang memperkuat fondasi ideologi Marxis partai, sementara Haidar Al-Atas memainkan peran kunci sebagai pelaksana kebijakan dan pemimpin pemerintahan saat partai berkuasa. Keduanya dianggap sebagai pilar revolusi sosialis di Yaman Selatan, meski akhirnya pengaruhnya memudar setelah reunifikasi Yaman pada 1990. Ketiga, Habib Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Alwi Al-Jufri. Habib Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Alwi Al-Jufri adalah seorang tokoh penting dalam pemerintahan Yaman Selatan yang menganut ideologi komunis, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden pada masa sebelum penyatuan Yaman. Meskipun berasal dari keluarga Ba'alwi yang religius, ia memilih jalur politik sekuler demi membangun stabilitas dan pemerataan sosial di wilayah yang saat itu sedang bergejolak. Perannya menandai keterlibatan kalangan habaib dalam dinamika politik komunis yang tak selalu identik dengan dakwah keagamaan. Ia adalah ayah dari Syekh Ali Al-Jufri, ulama asal Uni Emirat Arab yang dikenal. Hubungan keduanya memperlihatkan kontras yang unik antara dunia politik ayahnya yang keras dan jalan spiritual anaknya yang damai. Masa ada Habib nggak percaya Habib? Kan nggak mungkin. Mana TJ Habib? DNID itu bukan Habib, nggak diakui oleh Rabitoh. Oh, karena dia PKI. Oke. Musuh Al-Munawwar. Oh, itu bukan Habib TJ, kan tidak diakui oleh Rabitoh. Nah, nggak apa-apa juga. Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah yang di Kalimantan itu nggak diakui oleh Rabitoh juga. Ya salam, saudara. Terus kalau di Tarim itu, selama kami di Tarim, kata Habib nih, Munib menantunya Unyil. Selama kami di Tarim itu, kami tidak pernah melihat wajah perempuan. Kami tidak pernah melihat aurat perempuan, saudara.
Nah, kata dia mau mengatakan bahwa di tarim itu aurat perempuan tidak nampak. Boleh. Kalau dia nggak lihat ya nggak apa-apa, bagus. Ngapain coba kita jauh-jauh ke tarim cuman buat lihat aurat perempuan? Cuman kalau dibanding-bandingkan dengan Indonesia, jangan. Di sini ada juga yang non-muslim, bukan semuanya Islam, ada yang kafir. Mereka mau menampakkan auratnya ya silahkan, bukan urusan kita ya. Kita jangan nengok, gitu. Tapi kalau saya nengok, apakah saya salah? Enggak. Lah ente sesat mengatakan bahwa melihat aurat perempuan itu tidak berdosa. Enggak, saya enggak mengatakan tidak berdosa. Tapi kalau sekali lihat, jangan pejam matamu, enggak apa-apa. Sedekah itu. Nah, pas saya lihat perempuan itu lagi buka celana, saya nggak berkedip. Saya tompang lagi pakai korek kayu itu. Nah, nggak apa-apa itu. Tapi kalau udah berkedip, itu dosa. Makanya saya kalau ngelihat perempuan cantik ini itu segala macam itu nggak berkedip. Nah, kalau nggak berkedip ya nggak dosa. Bahkan trik supaya tidak berkedip, pas lihat, jangan pakai wow. Biasanya orang pakai wow. Wow, berkedip itu. Saking semakin mulutnya lebar, semakin matanya melotot, saudara. Gitu. Jadi kalau nggak percaya Habib sama dengan komunis, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, adanya yang maha pencipta, itu komunis. Boleh jadi. Itu ateis, pasti. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Ini kalau nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, adanya yang maha pencipta, itu komunis. Boleh jadi. Itu ateis, pasti. Masa Habib disetarakan dengan Tuhan? Kan nggak masuk akal itu, Ustadz Somad. Ini mohon maaf ya. Ini kita berlogika aja. Ustadz Somad mengatakan di tarim itu tidak diaspal jalannya karena jejak para wali. Terus ini taruhlah betul seperti Ustadz Abdul Somad bilang. Terus di Arab jejak para nabi, jejak Nabi Ibrahim, jejak Nabi Ismail, itu bekas telapak kaki Nabi Ismail juga di semen. Aduh, Masya Allah. Itu jejak Nabi, jejak Rasulullah, jejak keluarga Rasulullah yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Itu di aspal kok. Terus di tarim, faktanya saya nyari tahu fakta dalam minggu ini, apakah benar bahwa tarim itu tidak diaspal jalannya. Ternyata aspal, lebar, lurus, mulus. Berarti bohong dong. Nah, kalau kita bilang bohong, seorang ustadz nggak mungkin bohong. Seorang ustadz nggak mungkin berdusta. Terus apa coba? Kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, apa coba? Apakah itu khilaf, sabkul lisan? Saya sekarang apa yang diomongkan saya cari tahu. Cuman Fagil Muqaddam tidak ada videonya. Fagil Muqaddam yang Mi'raj bersama seekor kambing. Itu ada di kitabnya. Saya undang orang yang mengerti kitab, yang tahu kitabnya. Kita undang. Ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang tidak sesuai fakta, kemudian dibantah oleh orang lain, bukan orang lain itu yang disebut tukang fitnah, saudara. Misalnya gini, kita mengatakan bahwa di tarim itu tidak diaspal karena mereka sangat menghormati adanya bekas telapak kaki wali, makanya jalanannya tidak diaspal. Yang ngomong seperti itu tidak sesuai dengan faktanya, dialah tukang fitnahnya. Seolah-olah tarim itu miskin sekali, sampai untuk aspal jalan pun tidak punya budget. Nggak boleh seperti itu.